Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan akan menuntun, menguatkan, memampukan kami untuk bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Pintu Kasihan Ditutup, Berlalu Tidak Diperhatikan. Ayat intinya diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang pertama dan yang kedua. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan akan datang seperti pencuri pada malam. Keterangannya, orang-orang benar dan orang-orang jahat masih tetap hidup di atas bumi dalam keadaan mereka yang fana. Manusia akan menanam dan membangun, makan dan minum, semua tidak menyadari bahwa keputusan terakhir yang tidak dapat dibatalkan sudah ditetapkan dalam bait suci di atas. Sebelum air bah, setelah Nuh masuk ke dalam bahtera, Allah menguncinya di dalam dan menahan orang-orang yang tak beriman di luar. Tetapi selama 7 hari, orang-orang itu yang tidak mengetahui bahwa nasib mereka sudah ditentukan, meneruskan keserampangan mereka, kehidupan mereka yang mencintai kepelisiran, dan mengolok-olok amaran penghukuman yang akan menimpa. Juru selamat berkata, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Dengan diam-diam, tidak dapat diperhatikan seperti pencuri pada tengah malam, akan tiba saat menentukan yang menandai penentuan nasib setiap manusia. Pencabutan kemurahan terakhir yang ditawarkan kepada manusia yang bersalah. Manusia cepat ternina-bobo dengan keamanan yang tidak kekal, yang hanya dapat dibangunkan oleh pencurahan murka Allah. Tuhan dalam melaksanakan hukuman pada penutupan kesempatan akan berjalan di atas bumi, dan mulailah laknat yang mengerikan itu berlaku. Lalu mereka yang meremehkan firman Allah, mereka yang memandangnya enteng, akan mengembara dari laut ke laut dan dari utara ke selatan. Mereka akan ke sana kemari beredar-edar mencari firman Tuhan itu, tetapi tidak akan menemukannya. Para pekerja Allah sudah menyelesaikan pekerjaan mereka yang terakhir, menyampaikan doa mereka yang terakhir, mencucurkan air mata kepahitan mereka yang terakhir untuk gereja yang memberontak dan umat yang tidak beriman. Mata Yesus yang biasa memandang dari zaman ke zaman langsung memandang ke zaman kita ketika Ia berkata, "Wahai betapa baiknya jika pada hari ini jika engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Sekarang masih ada kesempatanmu, ya gereja Allah, kepada siapa Ia telah mempercayakan hukumnya. Kesempatan untuk percaya dan pintu kasihan ini telah mendekati saat penutupannya. Matahari dengan cepat condong ke barat. Dapatkah ia kelak terbenam dan engkau tidak mengetahui apa yang perlu untuk damai sejahteramu? Apakah hukum yang tidak dapat dibatalkan itu boleh berlalu? Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Lukas 19 ayat 42. Pintu kasihan ditutup, berlalu tidak diperhatikan. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan jelas menyatakan bahwa akan ada batas pintu kasihan itu. Akan ada batas kemurahan hati Allah bagi umat-umat Tuhan di dunia ini. Apabila amaran terakhir, apabila teguran terakhir, apabila doa terakhir telah disampaikan dan tetap mengeraskan hati, tidak mau mengikuti ketetapan dan kehendak Tuhan, maka pintu kasihan akan tertutup. Tetapi yang jadi masalahnya adalah ketika pintu kasihan itu tertutup, sama seperti pada zaman Nuh, ketika Nuh sudah berada dalam bahtera dan orang-orang yang memilih untuk tidak diselamatkan berada di luar bahtera, mereka tidak tahu bahwa keputusan kekal sudah berlaku. Mereka tetap menanam,
membangun, makan, minum, dan melakukan segala sesuatunya untuk kepentingan diri sendiri. Saudara-saudaraku, umat-umat Tuhan dimanapun kita berada, pagi ini panggilan diberikan bagi kita. Mari datang lebih dekat kepada Tuhan. Mari putuskan untuk bisa mengikuti kehendak-kehendak Tuhan. Sepanjang masih ada kesempatan, sepanjang pintu rahmat Tuhan masih terbuka memanggil kita, mari jangan keraskan hatimu. Datang lebih dekat kepada Tuhan. Datang berkomitmen untuk mengikuti Tuhan. Mempersiapkan diri, keluarga untuk siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersama dalam tata surga, terima kasih atas pekabaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kiranya Roh Kudus Tuhan akan membantu kami memeteraikan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman-Mu pada pagi hari ini bisa hidup nyata dalam kehidupan kami. Kami dipersiapkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi peka terhadap suara Tuhan. Kami bisa menghidupkan agenda-Mu dalam kehidupan kami. Kami bisa siap menerima materai Allah yang hidup, dan roh hujan akhir kiranya menjadi bagian kami semuanya. Diberkatilah umat-umat Tuhan, sehingga dengan pertolongan Tuhan setiap berkat, talenta, harta, dan apapun yang Kau titipkan dapat kami gunakan semaksimal mungkin dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.